Terminal Kalideres, Jakarta Barat, tak pernah benar-benar tidur. Bahkan ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari, deru mesin bus antar kota masih terdengar, bercampur teriakan calo, suara pedagang kopi, dan langkah-langkah tergesa para penumpang yang ingin pulang atau justru melarikan diri dari sesuatu. Namun di balik hiruk-pikuk itu, semua orang tahu satu hal. Terminal ini punya raja, namanya Bang Jaya, tapi hampir tak ada yang berani menyebutnya langsung. Para sopir bus memanggilnya, yang di atas, pedagang kaki lima menyebutnya orang lama, dan preman-preman kecil cukup menyebutnya dengan anggukan kepala. Bang Jaya adalah penguasa tak tertulis Terminal Kalideres, raja preman yang sudah bercokol lebih dari 2 dekade. Tak ada lapak yang berdiri tanpa izinnya. Tak ada bus yang parkir lama tanpa setorannya. Bahkan aparat pun, kata orang-orang terminal, memilih menutup mata selama uang keamanan mengalir lancar. Malam itu, seperti biasa, Bang Jaya duduk di pos kecil dekat pintu keluar terminal. Tubuhnya besar, perutnya menonjol, kaos hitam ketat menempel di dada penuh tato. Di jari manisnya melingkar cincin batu akik hitam legam, katanya anti bacok, anti peluru. Tenang aja. Di sini gue yang pegang, ucapnya pada anak buahnya, sambil menyeruput kopi pahit. Tak ada yang membantah. Namun tak seorang pun di terminal itu tahu, bahwa ratusan kilometer dari Kalideres, di sebuah desa sunyi di Jawa Timur, seorang kiai sepuh baru saja selesai salat tahajud. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam, seolah telah melihat sesuatu yang belum terjadi. Nama beliau Kiai Hashim Wiranegara. Bukan kiai sembarangan. Di kalangan tertentu, namanya dibisikkan dengan penuh hormat bahkan ketakutan. Ia dikenal sebagai pemilik ajian Pancasona, ilmu tingkat tinggi yang konon hanya diwariskan kepada orang-orang terpilih. Ilmu yang tak sekadar soal kekuatan, tapi juga penundukan batin dan runtuhnya kesombongan. Kiai Hashim memejamkan mata, lalu berucap pelan. Waktunya sudah dekat. Kesewenang-wenangan harus berhenti. Tak ada yang tahu apa maksud ucapannya. Tak ada yang menyangka bahwa ucapannya akan mengguncang terminal Kalideres. Dan Bang Jaya, raja preman yang merasa tak terkalahkan, belum sadar bahwa kerajaannya sedang menghitung hari. Pagi hari di terminal Kalideres bukan tentang matahari terbit, melainkan tentang setoran. Sejak pukul 6, satu persatu sopir bus mendatangi pos kecil dekat pintu keluar. Tak ada buku catatan, tak ada kwitansi. Hanya amplop coklat, diselipkan cepat ke bawah meja kayu yang sudah retak di beberapa sisi. Lancar, Bang, ucap seorang sopir bus antar kota, matanya tak berani menatap. Bang Jaya hanya mengangguk. Isyarat kecil dari tangannya cukup untuk membuat sopir itu pergi. Tak ada tawar-menawar. Semua sudah tahu tarifnya, harian, mingguan, atau khusus kalau ada bus baru masuk jalur. Bagi yang berani menunda, hukumannya cepat dan kejam. Beberapa bulan lalu, seorang pedagang mie instan bernama Pak Rudi mencoba melawan. Ia baru saja pindah dari Bekasi, tak paham betul aturan tak tertulis Kalideres. 3 hari ia berjualan tanpa setor. Hari keempat, lapaknya ditemukan terbalik. Kompor rusak, termos pecah, dan dagangannya berserakan. Pak Rudi sendiri ditemukan di belakang terminal, wajahnya lebam, tulang rusuknya retak. Ia melapor, tak ada tindak lanjut. Sejak itu, tak ada lagi yang bertanya. Anak buah Bang Jaya berjumlah belasan. Mereka menyebar, mengenakan jaket lusuh, sebagian berpura-pura jadi calo, sebagian lagi jadi tukang parkir liar. Semua setia. Bukan karena hormat, tapi karena takut. Bang Jaya kebal, bisik seorang calo tua pada wartawan lepas yang sering nongkrong di terminal. Katanya punya pegangan, bacok mental, peluru mental. Isu soal kekebalan Bang Jaya memang sudah lama beredar. Beberapa orang mengaku pernah melihatnya terkena sabetan golok saat tawuran antar terminal. Bajunya sobek, kulitnya hanya lecet tipis. Entah benar atau tidak, yang jelas reputasinya cukup untuk membuat nyali ciut. Sementara itu, jauh di Jawa Timur, Kiai Hashim Wiranegara menerima tamu.
Seorang lelaki paruh baya dari Jakarta datang dengan wajah penuh tekanan. Ia tak menyebut nama, hanya menyebut tempat. Terminal Kalideres, Yai, ucapnya lirih. Sudah terlalu banyak yang dizalimi. Kiai Hashim terdiam lama. Tangannya meraih tasbih kayu cendana, diputar perlahan. Apakah hukum sudah tak bisa bekerja? Tanyanya. Lelaki itu menunduk. Kami sudah mencoba. Tarikan napas Kiai Hashim terdengar berat. Ia tahu, ketika ketidakadilan dibiarkan terlalu lama, maka akan selalu ada titik di mana keseimbangan harus dipulihkan dengan cara yang tak biasa. Malam itu, Kiai Hashim masuk ke ruang kecil di belakang pesantren. Ia membersihkan diri, mengganti pakaian serba putih, lalu duduk bersila menghadap kiblat. Ajian Pancasona bukan ilmu yang digunakan sembarangan. Setiap pemanggilannya selalu diiringi konsekuensi, bagi target, dan bagi pemiliknya sendiri. Ya Allah, bisiknya, jika ini untuk menghentikan kezaliman, maka kuatkanlah niat hamba. Di saat yang sama, di Terminal Kalideres, Bang Jaya tertawa keras. Ia baru saja menerima setoran besar dari bas baru. Selama gue masih napas, katanya sombong. Terminal ini nggak bakal jatuh ke tangan siapapun. Ia tak tahu bahwa malam itu namanya telah disebut dalam doa. Dan sejak saat itu, sesuatu mulai bergerak pelan, tapi pasti perubahan itu tidak datang seperti ledakan. Ia datang perlahan, nyaris tak disadari, seperti hawa dingin yang merayap di tulang. Hari pertama, Bang Jaya terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Mimpi buruk. Ia berdiri sendirian di Terminal Kalideres yang kosong, tanpa bas, tanpa manusia. Lampu-lampu mati satu persatu, dan dari kejauhan terdengar suara azan, tapi terbalik nadanya, aneh dan menekan dada. Cuma mimpi, gumamnya sambil mengusap wajah. Namun mimpi itu datang lagi malam berikutnya. Dan berikutnya lagi. Selalu sama, terminal kosong, gelap, dan langkah kaki yang mengikuti dari belakang, tanpa pernah terlihat siapa pemiliknya. Di dunia nyata, hal-hal kecil mulai kacau. Seorang anak buahnya, Ujang, tiba-tiba jatuh pingsan saat menagih setoran. Mulutnya berbuih, matanya melotot, tubuhnya kaku seperti dipelintir sesuatu yang tak kasat mata. Butuh 3 orang untuk mengangkatnya ke klinik terdekat. Masuk angin, Bang, kata anak buah lain, berusaha terdengar santai. Tapi Bang Jaya melihat sesuatu yang membuat tengkuknya meremang. Di leher Ujang, ada bekas seperti jari tangan, keunguan, padahal tak seorang pun menyentuhnya. Hari berikutnya, setoran mulai seret. Beberapa sopir mengeluh bas mereka mogok mendadak saat masuk terminal. Mesin mati tanpa sebab, padahal baru diservis. Bang, ini aneh, kata seorang sopir senior. Kayak ada yang gak ngizinin kita lama-lama di sini. Bang Jaya membentak, jangan bawa-bawa mistik, lu pada kebanyakan nonton film. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa yang tak mau ia akui, takut. Ia mendatangi orang pintar, langganannya di pinggiran Jakarta. Diberi air doa, diberi rajah baru, bahkan disuruh ganti cincin batu akik. Masih aman, kata orang itu. Kalau cuma kiriman kecil, pegangan lo kuat. Tapi orang pintar itu tak tahu, atau pura-pura tak tahu, bahwa yang bergerak bukan kiriman kecil. Di Jawa Timur, Kiai Hashim mulai merasakan berat di dadanya setiap selesai salat malam. Ajian Pancasona telah dilepas, bukan untuk mencelakai, tapi untuk membuka tabir. Untuk membuat yang angkuh melihat bayangan dosanya sendiri. Belum, ucap Kiai Hashim pada santrinya yang khawatir. Belum waktunya jatuh. Masih ada peringatan. Malam ke-7, peringatan itu datang paling jelas. Di Terminal Kalideres, listrik padam tiba-tiba. Seluruh area gelap gulita. Dalam kegelapan itu, Bang Jaya mendengar suara langkah mendekat pelan, teratur, seperti orang berjalan tanpa terburu-buru. Siapa? Teriaknya. Tak ada jawaban. Hanya bau tanah basah yang menusuk hidung. Saat lampu menyala kembali, Bang Jaya berdiri sendirian. Anak buahnya semua membeku di tempat masing-masing, wajah pucat, mulut terkunci rapat.
Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani tertawa keras di pos Kalideres. Dan untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, Bang Jaya mulai bertanya pada dirinya sendiri. Kalau benar ada yang lebih kuat dari gue, siapa? Nama itu pertama kali terdengar dari mulut seorang sopir tua. Bang, katanya ada kiai dari Jawa Timur. Bang Jaya langsung menoleh. Kiai apaan? Sopir itu menelan ludah, yang pegang ajian Pancasona. Ruangan mendadak hening. Beberapa anak buah saling pandang. Ada yang langsung pucat. Bang Jaya tertawa keras, tapi tawanya terdengar dipaksakan. Kiai, ilmu, ini Jakarta, bukan Padepokan. Namun malamnya, ia tak bisa tidur. Nama itu terus terngiang, seperti dipanggil dari kejauhan. Di Jawa Timur, Kiai Hashim membuka mata dari semedinya. Dia sudah mendengar, ucapnya pelan. Sekarang tinggal menunggu, apakah dia bertobat, atau runtuh. Hari itu, untuk pertama kalinya, Bang Jaya tak menerima setoran penuh. Dua pedagang pergi diam-diam. Satu sopir menolak bayar. Anak buah mulai berbisik. Beberapa memilih absen. Aura takut lebih kuat dari loyalitas. Bang Jaya marah, tapi tubuhnya lemah. Dadanya sesak, penglihatannya berkunang. Cincin akik di jarinya retak halus, sesuatu yang dianggap mustahil. Di Jawa Timur, Kiai Hashim berujar tenang. Jika pegangan retak, kekuasaan tinggal menunggu jatuh. Dan terminal Kalideres mulai berubah tuan. Malam itu, pos Bang Jaya kosong. Dua anak buahnya tak datang. Satu menghilang tanpa kabar. Satu lagi ditemukan demam tinggi, meracau menyebut nama yang tak dikenal. Terminal terasa berbeda, lebih sunyi, lebih berani. Pedagang mulai buka tanpa menoleh ke pos. Sopir parkir tanpa menunggu izin. Bang Jaya duduk sendirian di rumahnya, menatap tangan gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa tak dijaga apapun. Di Jawa Timur, Kiai Hashim menutup tasbihnya. Penjagaan palsu sudah lepas, katanya lirih. Tinggal manusianya. Pagi itu, Bang Jaya menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat, datanglah jika ingin semuanya berhenti. Tak ada alamat, tak ada nama. Namun Bang Jaya tahu arah mana yang dimaksud, ke timur. Dadanya bergetar, amarah dan takut bercampur jadi satu. Kalau gue nggak datang, gumamnya. Gue kalah tanpa bertarung. Di Jawa Timur, Kiai Hashim bersiap. Bukan dengan senjata, tapi dengan niat. Yang datang bukan musuh, ucapnya pelan. Melainkan orang yang sedang diuji. Dan roda takdir pun mulai berputar menuju pertemuan. Bang Jaya berangkat sendiri, tanpa anak buah, tanpa pengawal. Sepanjang perjalanan, dadanya makin berat. Setiap kali ia terpejam, wajah-wajah orang yang pernah ia tindas muncul bergantian, diam, menatap, menunggu. Sesampainya di sebuah pesantren sunyi di Jawa Timur, kakinya gemetar. Tak ada pagar tinggi, tak ada penjaga. Hanya seorang kiai sepuh duduk di serambi, menatap tenang. Sudah jauh kau berjalan, ucap Kiai Hashim. Sekarang waktunya kau berhenti. Bang Jaya menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia tak merasa berkuasa. Bang Jaya berdiri kaku. Tak ada ancaman, tak ada teriakan. Justru itu yang membuatnya runtuh. Kiai Hashim tak menyentuhnya, tak membaca mantra keras. Hanya menatap dalam, tenang, menembus. Semua yang kau ambil bukan milikmu, ucap sang kiai pelan. Dan semua yang bukan milikmu akan pergi. Tiba-tiba lutut Bang Jaya lemas. Ia jatuh terduduk, nafasnya terengah, dadanya sesak seperti dihimpit beban bertahun-tahun. Tak ada rasa sakit, hanya rasa kalah. Dan di saat itulah, kekuasaannya benar-benar lepas, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Bang Jaya menunduk, suaranya pecah. Saya salah, Yai. Tak ada pembelaan, tak ada ancaman. Kiai Hashim mengangguk pelan. Pengakuan adalah awal runtuhnya kesombongan. Di luar pesantren, angin bertiup lembut. Jauh di Kalideres, tanpa perintah apapun, pos preman ditinggalkan. Kerajaan yang dibangun dengan takut mulai menghilang. Terminal Kalideres terasa berbeda. Setoran tidak lagi diterima.
Pedagang berjualan bebas. Sopir parkir tanpa izin. Bang Jaya pulang ke rumahnya, duduk diam, menatap foto lama, foto dirinya saat masih sombong dan tak terkalahkan. Kini ia hanya seorang manusia biasa, menanggung penyesalan sendiri. Di Jawa Timur, Kiai Hashim tersenyum tipis. Yang besar bisa jatuh, yang kecil bisa tenang. Dunia kembali seimbang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Terminal Kalideres tidur tanpa rasa takut. Bang Jaya duduk sendiri di rumahnya. Setiap sudut ruangan mengingatkannya pada kesalahan yang dibuat, anak buah yang terluka, pedagang yang ditindas, sopir yang ketakutan. Ia menatap tangannya, dulu penuh kuasa, kini kosong. Diam-diam, ia berbisik pada diri sendiri. Tidak akan pernah seperti itu lagi. Di pesantren Jawa Timur, Kiai Hashim menutup kitab tua. Belajar dari kesalahan adalah kekuatan terbesar manusia, katanya. Terminal Kalideres mulai bangkit perlahan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan ketenangan. Beberapa minggu berlalu, Terminal Kalideres mulai terlihat berbeda. Pedagang tersenyum, sopir bercanda, anak-anak bermain di sela bas tanpa takut. Bang Jaya mulai membantu, bukan mengatur. Ia mengantar sopir yang kesulitan, menolong pedagang yang terkena masalah. Orang-orang terkejut, tapi perlahan percaya. Dulu Raja Preman, kini manusia biasa yang bertanggung jawab. Di Jawa Timur, Kiai Hashim menatap ke arah timur, tenang. Ini baru awal, tapi langkah kecil bisa membawa damai besar. Terminal Kalideres tak lagi sama. Bau bensin dan asap rokok masih ada, tapi kini bercampur dengan aroma kopi, gorengan, dan suara tawa anak-anak. Lampu-lampu yang dulu remang-remang kini menyala terang, memantulkan wajah-wajah yang lebih damai dan manusiawi. Bang Jaya duduk di bangku kayu dekat pintu keluar terminal, tangan menopang dagu, mata menatap ke arah jalanan yang ramai. Wajahnya berbeda, lebih lembut, lebih tenang. Dulu, tatapannya menakutkan. Kini, matanya memancarkan penyesalan, tetapi juga keteguhan untuk memperbaiki apa yang pernah dirusak. Hari-hari awal tidak mudah. Beberapa anak buah lama masih mencoba menantang atau meremehkannya. Sopir dan pedagang juga ragu, apakah perubahan ini tulus atau hanya sandiwara. Namun, setiap tindakan kecil Bang Jaya membuktikan niatnya. Ia mulai mengembalikan hak para pedagang, menghentikan pungutan liar, bahkan menolong sopir yang mengalami masalah dengan busnya. Perlahan, rasa takut berganti dengan hormat dan kemudian kepercayaan. Di sisi lain, Kiai Hashim Wiranegara di Jawa Timur terus mengamati dari jauh. Ia tidak datang ke Jakarta, karena ajian Pancasona yang dimilikinya bekerja dari jauh, membuka tabir kesombongan dan memunculkan kesadaran dalam diri Bang Jaya. Kiai itu tersenyum sambil duduk di serambi pesantrennya, memandang sawah yang basah diterpa embun. Kekuatan terbesar bukan menghancurkan, tapi membuat yang angkuh sadar, bisiknya. Bang Jaya pun mulai merasakan sesuatu yang baru, rasa ringan di hati, sesuatu yang tak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun berkuasa dengan cara menakut-nakuti. Ia menyadari, kekuasaan yang dibangun atas ketakutan hanyalah sementara, sedangkan kehormatan yang dibangun atas kebaikan bisa bertahan selamanya. Di Terminal Kalideres, perubahan terlihat nyata. Pedagang membuka lapak tanpa harus melapor. Sopir menurunkan penumpang tanpa takut dikejar anak buah preman, bahkan para preman muda mulai memilih jalan lain, bekerja jujur atau meninggalkan dunia kriminal. Terminal yang dulu dikenal menakutkan kini menjadi tempat yang hidup, ramai, tapi aman. Malam itu, Bang Jaya berdiri di depan terminal, menatap bintang yang samar di langit Jakarta. Ia menarik napas dalam, lalu tersenyum tipis. Kalau dulu aku raja di sini dengan takut, sekarang aku manusia biasa dengan hati, gumamnya. Dan di kejauhan, jauh di Jawa Timur, Kiai Hashim menutup matanya sejenak, puas. Tugas selesai. Yang besar telah jatuh, yang kecil kini tenang. Dunia kembali seimbang. Terminal Kalideres tetap ramai. Tapi sekarang, suara yang terdengar bukan teriakan, bukan ancaman, melainkan tawa,
langkah, dan kehidupan yang berjalan normal. Bang Jaya bukan lagi raja preman. Ia hanyalah seorang manusia yang belajar menundukkan ego dan memulihkan ketertiban. Dan cerita ini menjadi legenda modern, bagaimana seorang raja preman harus ditumbangkan bukan dengan kekerasan, tapi dengan kesadaran dan ilmu yang jauh dari mata manusia, sehingga dunia yang sempat gelap bisa kembali terang.